Woi, bantu. Woi. Halo sahabat, di sini saya akan mengajarkan Anda tentang kelas pada pemrograman berorientasi objek. Simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Ahlam Jonius, mahasiswa Teknik Informatika dari UIN Suska Riau. Di sini saya akan belajar tentang bagaimana cara mengimplementasikan pemrograman berorientasi objek dengan menggunakan Python. Di video ini, saya akan membuat studi kasus yang berjudul rental motor. Kita akan mengimplementasikan satu YML class diagram ke dalam kode Python. Dan di sini saya akan menjelaskan setiap baris pada codingan agar teman-teman bisa memahami konsep dasar dari kelas dan objek. Jadi silakan tonton video ini sampai selesai. Baiklah, pada yang pertama kita akan membuat sebuah diagram. Di sini saya menggunakan StarYML untuk membuat sebuah diagram. Yang pertama kita akan membuat sebuah kelas. Kelas ini kita akan menamakannya dengan rental motor. Kelas ini adalah merupakan blueprint yang mana dia adalah gambaran di awal pada sebuah satu judul. Lalu di dalam kelas ini terdapat berbagai macam atribut dan metode, yang mana atribut itu untuk menyimpan data dari sebuah kelas, dan metode itu apa saja yang bisa dilakukan dalam kelas tersebut. Maka di sini kita akan membuat atribut. Yang pertama yaitu adalah nama penyewa. Lalu yang kedua, jenis motor. Lalu yang ketiga, lama sewanya. Lalu atribut yang keempat yaitu harga per hari. Lalu atribut yang kelima, total biaya. Atribut ini berfungsi untuk menyimpan, yang di sini saya membuat untuk menyimpan nama penyewa, lalu jenis motor, lama sewanya, dan harga per hari, lalu total biayanya. Dan di sini kita akan buat setiap ini jenis tipe datanya. Di sini nama penyewa kita akan buat string str, dan juga jenis motor str. Lalu lama sewanya kita akan buat integer karena lama sewa itu bersifat hari, merupakan integer. Dan juga begitu juga dengan harga per harinya, dan juga total biayanya. Lalu jangan lupa membuat setiap atribut itu menjadi privat. Lalu kemudian kita akan menambahkan operasi atau metode apa aja yang akan dilakukan pada kelas rental motor ini. Pertama kita akan buat hitung total. Lalu yang kedua kita akan membuat tampilkan data, yang bertujuan untuk menampilkan data pada penyewa motor. Lalu kita akan membuat lagi yang ketiga, yaitu adalah kembalikan motor. Sekarang kita telah membuat suatu kelas, di mana kelas ini kita akan implementasikan ke dalam Python. Selanjutnya kita akan mengimplementasikan sebuah diagram ini ke dalam codingan Python. Nah, yang pertama kita akan membuat kelas
rental motor. Ini adalah sebuah kelas atau blueprint. Lalu di dalamnya kita akan buat sebuah fungsi yang akan menyimpan atribut dan metode. Ini menggunakan def. Lalu kita menambahkan init, yaitu init tersebut adalah untuk menyimpan sebuah atribut. Self itu juga merupakan bagian dari fungsi. Lalu kita akan masukkan 5 tadi. Kita akan masukkan atribut ini, nama penyewa, jenis motor, dan lain-lainnya ke dalam sini. Jenis motor, lalu juga lamanya sewa, harga per harinya. Lalu kita akan buat sel, yaitu untuk menjelaskan nama penyewa dan jenis motor dan lainnya. Dan self jenis motor, begitu juga yang lainnya. Lalu juga harga sewanya, harga per harinya, Nah, fungsi ini akan menyimpan semuanya. Lalu kita juga menambahkan satu, yaitu adalah total biaya. Di awal, total biaya sama dengan 0. Ini guna untuk menyimpan, yang mana apabila nanti ada biaya baru, maka dia akan bertambah, dari 0 akan bertambah dengan total biaya nantinya. Lalu kita membuat kedua, yaitu adalah fungsi kedua, yaitu adalah untuk menyimpan metode tadi. Sekarang kita akan membuat metode ini, itu menggunakan def, lalu hitung total. Total biaya sama dengan sel. Di sini kita membuat metode, yaitu metode hitung total, yang mana di sini total biaya sama dengan lamanya sewa dikali dengan harga per harinya.
Jadi setiap harga per hari akan dikalikan dengan lama sewanya. Lalu dia akan menghasilkan total biaya. Lalu yang kedua, kita akan membuat metode yang kedua, yaitu untuk menampilkan data. Dengan membuat fungsi tampilkan data. Nah, di sini kita untuk menampilkan agar memperbagus, kita akan buat sedikit untuk memperbagus. Un video más, mi gente. Me gustaría saber desde dónde tú pierdes el tiempo viendo mi video. Kita akan menampilkan kelima-limanya, yaitu nama-nama penyewa, jenis motor, lama sewa, harga per hari, dan total biayanya. Lalu kita juga akan membuat jenis motornya. Lalu yang ketiga, lama sewanya. Lalu juga kita membuat harga per harinya. Lalu juga total biayanya. Sekarang kita sudah menampilkan dua metodenya, hitung total dan tampilkan data. Lalu kita akan membuat metode yang ketiga, kembalikan motor. Itu dengan membuat sebuah fungsi lagi, def kembalikan motor.
dimana di sini bertujuan untuk apabila motor telah dikembalikan, yang terdapat di sini nama penyewa, lalu telah mengembalikan motor yang mana jenis motornya. Nah, selanjutnya kita akan menampung semua ini ke dalam sebuah variabel. Anggap sini rental pertama kita buat rental 1. But what the hell, but? Lalu kita membuatkan dengan kelasnya. Lalu kita masukkan juga yang dalam kurungnya sesuai nama penyewanya, lalu jenis motor, lama sewa, dan harga perharinya. Nah, di sini kita buat, misalnya di sini saya buat nama saya sendiri, Andra Ahlam. Lalu masukkan jenis motornya. Ini saya buat Honda Vario. Lalu lamanya itu, lama sewanya itu 3 hari. Dan harga perharinya itu kita anggap 100.000. Nah, di sini kita sudah mengimplementasikan kelas tersebut. Nah, sekarang kita tinggal memanggilnya lagi. Yang di sini kita akan membuat rental 1. Titik. Pertama kita akan hitung total. Lah. Lalu kita akan juga menampilkan datanya. Dan ketiga, kita akan membuat apabila suatu nanti motornya akan dikembalikan dan bagaimana tampilannya. Nah, ini sudah sama seperti diagram. Lalu sekarang kita akan jalankan. Nah, di sini terlihat nama penyewanya itu ada Andra Ahlam dan jenis motornya Honda Vario. Lalu lama sewanya yaitu 3 hari dan harga perharinya 100.000 sehingga total biayanya yaitulah 300.000. Dan terakhir, karena kita membuat ini kembalikan motor, di sini tertulis Andra Ahlam telah mengembalikan motor Honda Vario. Di sini kita sudah membuat codingan sederhana dari pemrograman berorientasi objek. Mungkin ini aja dari saya. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Karena di sini kita sama-sama belajar. Dan apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.